Halo user MTB, jumpa lagi di channel Rahmat Anugrah. Di video kali ini saya ingin nge-review ulang dari frame Polygon Broadway yang dulu saya custom. Jadi ini sudah berumur kurang lebih 8 bulan ya teman-teman. 8 bulan pemakaian. Apa aja yang jadi kendala selama ini saya pergunakan frame ini. Nah, jadi di konten-konten saya yang sebelumnya sudah saya bikin bike checknya juga, reviewnya di track kemarin. Saya coba lompat di drop-dropan, main di obstacle kayak jumping-jumpingan kayak gitu. Overall untuk semuanya terasa ya lumayan enak. Nggak seenak seperti Polygon Siskiyou T7, T8 atau N9 lah. Mungkin karena ini sepeda basicnya adalah XC ya teman-teman, dan saya modifikasi ala-ala trail gitu. Untuk rear shock saya rubah dari E2E yang aslinya itu sekitar E2E 16 kalau nggak salah. Nah, jadi di sini saya rubah kemarin E2E-nya menjadi E2E 19. Mungkin bisa dipakai E2E 20 ya teman-teman untuk rear shock-nya ini. Nah, untuk pada bagian linknya kemarin sudah saya bikin juga. Mungkin teman-teman bisa mencontek lah dari video saya sebelumnya tentang link di Broadway ini. Jadi ini aman untuk main lompat-lompatan pun aman. Cuman kendalanya ini teman-teman, kayaknya untuk bearing pada link ini mudah karatan kayaknya. Soalnya paling rentan di sini terkena air ataupun lumpur, karena ini sempit, bannya sempit. Jadi kalau kita main donat atau lumpur, air mungkin lebih banyak numpuk di sini, kotor-kotorannya teman-teman. Nah, mungkin itu aja minusnya. Nah, untuk ini kan di dempul ya teman-teman. Frame ini dikasih dempul, cuman nggak terlalu tebal juga. Dempul ini cuman untuk membentuk dari down tube dan top tube-nya teman-teman, seperti ini. Sebenarnya ini kalau aslinya itu rada-rada bulat gimana, cuman ini kalau udah didempul gini rada-rada kotak. Untuk kondisi dempulnya ini ya teman-teman, yang paling banyak mungkin teman-teman bertanya gimana kondisi dempulnya selama ini dalam pemakaian. Pertama ini teman-teman, pada bagian ini seat post, tempat seat post. Nah, di sini kan kalau yang asli ada kayak penahan seperti gitu bentuknya. Cuman ini kan dipotong terus ditaruh di bagian bawah. Ini untuk tempat seat post ini juga dipotong. Sebenarnya tingginya segini ya teman-teman, kurang lebih ini mungkin 10 sentian kemarin dibuang, lalu dibikinkan lagi tempat seat clampnya. Nah, lalu di sini ditambah bekas potongan ini, diturunkan lalu dilas. Nah, kemarin salahnya sebenarnya ya teman-teman, agar di sininya aman, nggak retak. Nah, ini retak nih teman-teman, bisa teman-teman lihat ini retak karena untuk seat postnya saya terlalu pendek, nggak bisa pakai yang panjang ya teman-teman. Kalau pakai yang panjang mungkin saya nggak bisa ngatur tinggi rendahnya teman-teman. Jadi di situ saya menggunakan seat post yang pendek. Jadi apabila kita menaikkan ke atas, kalau seat postnya pendek, mungkin seat postnya masuk sekitar segini teman-teman.
kira-kira 15 sentian lebih lah. Nah, jadi kalau kita dudukin itu seat postnya kalau gimana ya, mungkin akan mentul-mentul ke belakang, dan bebannya tertumpu di bagian sini teman-teman, tertumpu di bagian sini. Bisa teman-teman lihat, ini retaknya ya teman-teman, ini retak-retaknya, artinya seat post itu ketarik ke belakang kalau pas kita dudukin atau pas kita lagi pedaling. Lalu ini dempulnya agak retak ya teman-teman. Jadi teman-teman, yang retak itu bukan bagian dari premnya ya teman-teman. Jadi yang retak itu adalah cuman dempulnya aja teman-teman. Dempulnya retak mungkin gara-gara getaran juga, atau ada sedikit kelenturan juga ya teman-teman di bagian seat post, tempat seat post ini. Jadi solusinya sebenarnya saya harus menggunakan dropper seat post teman-teman. Dropper seat post biar nanti seat postnya bisa betul-betul dalam masuknya. Jadi nggak nanggung di sini. Kalau nanggung di sini bebannya tetap akan bertumpu di sini. Tapi kalau seat postnya panjang, mungkin bisa masuk lebih dari ini teman-teman, bisa sampai ini teman-teman. Nah, masuknya jadi nggak terlalu bebannya nggak terlalu numpuk di bagian ini ya teman-teman. Nah, untuk pengelasannya ini teman-teman, kemarin menggunakan las argon ya teman-teman, las argon, dan teman saya yang mengerjakan itu emang betul-betul dia teliti dalam proses pengelasannya. Karena saya meminta walaupun gimana caranya, ini menyangkut masalah keamanan saya dalam menggunakan sepeda ini ya teman-teman. Jadi saya minta pengelasannya sangat-sangat diperhatikan ya. Selanjutnya teman-teman, kita bahas lagi di bagian head loop ini teman-teman, karena ini bagian yang paling rentan bisa patah pada saat kita main obstacle drop ya teman-teman. Nah, jadi di sini head loop ini kalau yang aslinya sedikit agak ramping ya teman-teman, nggak seperti ini. Kalau ini udah dikasih ditambahin plat juga, plat aluminium, bukan besi ya, plat aluminium. Ini bagian ini teman-teman dikasih biar rada kuat lah. Jadi ditambahi plat. Terus ini didempul juga teman-teman, membentuk seperti ini, dikasih dempul juga sedikit pada bagian head tube ini. Terus dikasih logo. Nah, logo ini diukir dari dempul juga sih sepertinya ini. Nah, untuk bagian lubang headset kayaknya nggak ada keretakan ini teman-teman pada bagian dempulnya. Masih mulus, kayaknya nggak terlalu banyak terkena damage pada saat kita main drop-dropan. Pada bagian bawah terlihat mulus juga, aman teman-teman. Jadi kalau udah kayak gini terlihat kokoh, dan selama ini saya menggunakan cukup aman teman-teman. Berikutnya teman-teman, nah ini yang paling teman-teman sering bertanya di kolom komentar ya, dudukan tempat rear shock. Tempat rear shock ini kalau yang masih ori frame-nya, dia di bagian atas sini ya teman-teman, di bagian atas ini. Tapi ini saya modifikasi, turunkan ke bawah. Jadi untuk tempat dudukan ini tetap kita ngambil yang bekas dudukan di atas ini teman-teman, tetap ngambil di sini karena itu ukurannya mungkin udah pas. Tapi kalau mau ganti kita rada-rada susah nyari platnya yang setebal kayak dudukan aslinya ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya agak sedikit berlobang di sini, cuman ini kita kasih juga plat biar ditutup, biar biar lebih rapi sedikit ya teman-teman dari yang aslinya. Nah,
Untuk kekuatannya ini jangan diragukan lagi teman-teman, karena seperti saya bilang ini sudah menggunakan las argon aluminium. Oke teman-teman, untuk jalur inner kabelnya di sini emang dibuat rada kecil, ngepas sama kabelnya teman-teman. Karena kemarin nggak punya contoh ukuran karet seal untuk jalur inner kabel ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman kemarin kalau nggak salah ada yang bertanya juga bagaimana cara memasukkan inner kabel agar bisa tembus ke bagian atas. Saya sudah bikin video tutorial dan tipsnya juga. Nanti bisa teman-teman cek videonya, nanti linknya akan muncul di atas video berikut ini ya teman-teman. Nah, di sini saya menerangkan sedikit kalau saya menggunakan bantuan sedikit, perlu kerja keras juga sih biar tembus kabelnya di sini. Jadi kita menggunakan bekas jari-jari sepeda juga untuk istilahnya menyambut kabel yang mau keluar di sini, karena ini rada kecil. Jadi kalau dipaksa paksa kayaknya nggak bakalan tembus. Cuman untuk teman-teman yang premnya bawaan pabrik, kayaknya untuk lubang tempat inner kabel ini udah besar, jadi lebih mudah lah untuk menembuskannya ya teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Oke, yang terakhir nih ya teman-teman, kita bahas masalah wheel setnya teman-teman di prem Broadway ini. Kenapa nggak 27,5? Nah, ini masalahnya teman-teman, karena saya nggak berani ngebodip ini bagian belakangnya ini ya teman-teman, karena menurut saya terlalu rentan patah. Tumpuannya emang banyak di bagian belakang sepeda ini teman-teman. Biar rada-rada besar kelihatannya, saya menggunakan ban ukuran 26 kali 2.35 ya teman-teman. Saya menggunakan ban Kenda Kinetic ya teman-teman. Untuk normalnya sebenarnya dia menggunakan ukuran 26 kali 2.20 atau 0.25 ya teman-teman. Kalau 235 tadi emang nggak ngepas, emang mepet. Saya pernah main lumpur kemarin waktu di track 53R. Di situ saya tersiksa teman-teman. Jadi maju dikit beberapa meter udah ngedonat dan tanahnya pada numpuk di bagian ini teman-teman. Waduh, tersiksa. Jadi saya di situ bikin kontennya rada-rada stres karena capeknya nggak ngegoes, cuman capek ngedorong dan ngebersihin kotoran yang nempel dan numpuk di sini teman-teman. Nah, mungkin gitu aja teman-teman. Sekian ya. Mungkin ini lebih ke bike check prem Polygon Broadway ini. Udah berapa lama saya masa pemakaian, seperti saya bilang tadi sudah hampir 8 bulan lebih ya teman-teman. Lah, ini dia kondisinya masih mantap. Oke, mungkin sekian. Semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang terutama penyuka dari prem Polygon Broadway ini ya teman-teman. Sebenarnya saya udah lama pengen modif, pengen custom dari Polygon ini. Alhamdulillah di tahun 2009 akhir kalau nggak salah saya ketemu sama prem ini jodohnya, dan langsung di 2020 saya restorasi dan ini adalah hasilnya teman-teman. Oke, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman user MTB. Jangan lupa di subscribe teman-teman, di subscribe, karena kalau teman-teman subscribe mungkin akan menjadi suatu kebanggaan bagi saya. Semoga ini akan lebih berkembang lagi di konten-konten saya ini masalah dunia persepedaan ya teman-teman. Lalu jangan lupa di like,
di-share kepada teman-teman user MTB yang lainnya. Oke, sekian. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya.